Udah ya? Udah, oke. Nah, gitulah nonton. Yap, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Jadi, seperti yang kalian lihat di gambar thumbnail kita tadi ya kan, kita mau ngebahasin ini nih dari Kompas TV, dari Twitter sih aku dapatnya. Bahas sih karena menurut aku lucu sih. Aduh, mungkin nih adalah teh terakhir aku di rumah. Oke, janganlah, orang cuma bacain komen aja kok. Jadi ada berita dari Kompas TV. Kompas TV bilang, Kompas TV nulis di Twitternya, Indonesia top 5 negara terbaik dalam penanganan COVID-19. Gimana ya? Enggak nih, ini aku belum baca apa-apa, belum baca beritanya. Jadi baca judul aja nih, ya kan? Baca judul aja nih. Negara terbaik 5. Top berarti di atas ya. Berarti Indonesia itu top 5 teratas, 5 teratas negara terbaik dalam penanganan COVID. Tapi di mananya nih? Di rumah sakitnya kah atau protokolnya apa gimana? Ada baiknya kita baca dulu kali ya. Oke, kita baca dulu ya. Oke. Ini nggak fotonya. Oke, kalian bisa lihat di situ. Aku rekam dulu layarnya. Oke, kita baca dulu kali ya. Kita klik linknya. Ya, oke. Apa sih 5 terbaik di mana? 5 terbaiknya dari mana? Terang kali ya. Itu lama lagi, pak lah. Nah, ini dari Kompas TV nih artikelnya ya kan, beritanya. Indonesia top 5 terbaik, negara terbaik dalam penanganan COVID. Oke, Indonesia menjadi negara yang masuk dalam 5 besar top 5 terbaik dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi secara bersamaan. Oh, pemulihan ekonomi secara bersamaan ya. Oke. Jadi kita ini dari siapa yang ngomong nih? Pak Erlangga Hartarto. Dia bilang gini nih. Jadi kita ini termasuk top 5 yang bisa menangani secara berimbang antara COVID-19 maupun perlunakan atau penurunan kontraksi ekonomi. Jelas Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Oke. Diungkap Erlangga, Indonesia di bawah Cina, Taiwan, Lituania, dan Korea Selatan. Oke. Pemeringkatan tersebut dilihat dari segi penanganan vaksin, kesehatan, kinerja ekonomi, tingkat kontraksi ekonomi relatif rendah dan rendah Erlangga. Oke. Dengan melihat adanya perkembangan penanganan COVID-19 ekonomi yakin pertumbuhan. Kok bawaannya kayak aja, kenapa ya? Tentu kita berharap akhir tahun ini bisa 1 sampai plus 0,6. Nggak ngerti sih aku nih, nggak ngerti. Minimal musa tren positif atau kurva minimal, nggak ngerti. Aku baca kritik ini karena aku emang nggak ngertian orangnya tentang kayak gini-ginian. Aku ini orangnya enjoy aja. Jadi kali ini kita bukan mau baca berita ya, tapi kita mau ngebahasin apa kata netizen ya. Karena menurut aku banyak netizen yang nggak suka baca judul aja terus tuh langsung komentar ya kan. Jadi kita mau baca komentar netizen Twitter. Karena menurut aku konten yang paling seru sekarang adalah konten komentar netizen. Menurut aku paling lucu-lucu sih itu. Jadi kita cari yang kocak-kocak aja ya kan? Tapi aku tanya dulu, menurut kalian Indonesia top 5 negara terbaik dalam penanganan COVID-19. Ini kalian setuju gak sih? Karena gimana ya, tadi barusan aku chattingan sama teman. Dia lagi di rumah sakit RSUP Ngadi kan. Jadi aku tanya, situasi rumah sakit gimana sih zaman sekarang pandemik gini gitu. Dia bilang nggak ada, sepi, selu-selu aja. Sepi pun mungkin karena corona orang jarang ke rumah sakit gitu. Dia bilang sepi, tapi di berita kan ribuan ya orang masuk rumah sakit gara-gara corona. Ya nggak tahu juga sih. Ya udahlah ya kan. Kita baca komentar aja nih. Dari Fonidafon, gubrak, alasan yang nggak masuk akal kalau nomor 5. Nih ya, gue urai dulu ya. Oke. Ini diurainya nih. 1 Cina, 2 Korsel, 3 Selandia Baru, 4 Jepang, 6 Jerman, 7 Inggris, 8 Jepang, 10 Singapura, 11 Uni Emirat Arab. Udah lebih dari 11 negara. Terus di mana yang disebut nomor 5? Nomor 5 enggak ada. Oke.
Oke, oke. Oke. Berita ini ditunjukkan untuk siapa sih sebenarnya? Ya, oh, ya udahlah, kita tahu, you know lah. Seperti seperti nih dari Jarod. Seperti begini nih, gimana negara mau maju? Jokowinya nyadar, gila pujian tapi kinerja nol besar. Bukan fokus melakukan yang terbaik, tapi jilat dan poles sana sini. Apa nggak takut tanggung jawab setelah mati ya? Negara hancur karena salah urus dan ketamakan duniawi. Ini bukan aku yang bilang ya. Ini kalian bisa lihat di screen record itu. Jarod yang bilang. Dia bilang, dia mention Pak Jokowi lagi. Aku nggak mau berstatement apa-apa di sini. Udahlah ya kan. Kita ketawain aja bareng-bareng. Dari Helsom, @Helsom. Ini datanya dari mana ya? Baca beritanya si narasumber nggak ngasih tahu sedikit pun dari penelitian atau mana periodenya kapan, sampelnya berapa. Oh iya benar-benar. Tadi kita udah baca berita, dia nggak bilang ya. Ini menurut riset apa namanya? Komite apa gitu di dunia gitu ya kan, harusnya kan entah dari WHO atau dari apa ya. Oke. Tapi ya sudah lah, oke next ya sudah. Ini berarti orang-orang yang baca ya. Aku nggak bilang yang kemarin tadi nggak baca, mungkin baca juga ya. Menurut Seward Oncom, justru yang terbaik nomor 1, semua kecap diiklankan nomor 1, bulan ibu saja nih. Oh ya, nggak ada Pak search pop, nggak ada. Coba di sini. Alah, klik lagi anjir, nggak jadi kayak nggak mau. Aku mau baca komentar aja. Kalau yang ngomong pemerintah berarti bukan hoax. Yalah, pemerintah nggak mungkin bikin hoax lah ya kan. Masa pemerintah bikin hoax? Yang bikin hoax tuh masyarakat. Udahlah. Kayak kita nih bikin hoax. Pahami dengan sebaliknya seperti yang sudah. Oke, gelar dokternya jadi terlihat menjijikan. S3 abal-abal. Kan kalau bos ngomongnya oke. Top manusia angka Covid, lebih tepatnya bukan soal penanganan terbaik ya. Top manipulasi angka Covid-19 lebih tepatnya, bukan soal penanganan terbaik ya. Iya. Paling enggak sekarang gue sadar kalau pemberitaan Kompas sekarang udah enggak layak baca ya. Bokap-bokap kalau baca WA suka dikit-dikit percaya berita hoax share di grup keluarga. Nah ini bokap-bokap share yang dimaksud di dalam perintah Pak Jokowi. Gimana? Oke, kita ngitungnya berdasarkan apa? Chat kasus. Oke. Jadi tadi ini kan apa namanya? Ini kan dari berita Kompas TV-nya. Sebenarnya aku dapat dari apa nih, quote tweetnya Tubina Aminah ya kan. Bentar. Tubina Aminah. Apa Tubina Aminah? Tubir first. Jadi kayaknya Tubir first ini buat caption, bagian halus serahin ke anak K-pop aja, nggak usah ikut-ikutan. Oke, kita baca komentar-komentarnya. Oke, siap. Kayak lebih lucu di sini nih. Ini dari Watermelon. Bagian halus serahkan kepada anak Revolt player aja. Tukang imagine garis miring bintang-bintang tugas mereka. Apa role player apa sih role player? Nggak tahu. Bagian halus serahkan ke penganut bubu-bubu TikTok aja. Apa lihat mau aku cium ya? Apa sih? Aku sekarang nih ya, zaman sekarang ini HP udah 24 jam di tangan. Ketinggalan bersin aja, kalian ketinggalan gosip jauh loh. Ini apa nih, aku nggak ngerti ini tinggal cium apa sih? Nggak ngerti. Oke, ini ada orang jualan. Jangan dulu, bentar. Oke, ya please jangan ambil passion kami. Ini anak K-pop ya. Jangan dulu dong. Oke. Kayaknya gitu aja lah ya. Nggak ada yang lucu sih. Cuman aku tertarik ngambil judulnya aja sih buat naikin traffic. Oke. Jadi kalau menurut kalian video tadi menghibur, untuk kalian langsung aja klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian gabung kemari biar kita bisa seru-seruan di video selanjutnya. Jangan cari faedah. Bye.